Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan bisa bertemu walaupun hanya lewat virtual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 9. Kali ini anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apa, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Namun sebelum materi kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan baca doa bersama-sama. Semoga dengan bacaan doa kita semua mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah, pertolongan dari Allah, dan utamanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja mari kita bahas bersama-sama. Dan untuk anak-anakku sekalian, tolong siapkan alat tulis, mungkin ada yang nanti perlu ditulis, dan juga mungkin ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa anak-anak sekalian tanyakan melalui WhatsApp lewat grup atau lewat langsung ke Pak Guru. Demikian, kita langsung masuk ke materi. Adapun materi kali ini yaitu materi PAI kelas 9 tentang iman kepada qada dan qadar. Dalam materi ini KD atau standar kompetensinya, kompetensi dasarnya itu kompetensi dasarnya yaitu memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Yang berikutnya yaitu menyajikan dalil naqli tentang adanya qada dan qadar. Jadi yang perlu kita tahui, nanti yang perlu akan kita bahas yaitu tentang pengertian qada dan qadar serta contoh-contohnya berserta dengan dalilnya. Lanjut, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui WhatsApp atau video live, peserta didik dapat memahami, menyimpulkan, mengklasifikasikan, memaparkan, menyajikan dalil tentang qada dan qadar, dan juga menunjukkan perilaku tawakal, usaha, dan beriman kepada qada dan qadar. Lanjut, dalam skema pembelajaran ini yang perlu anak-anakku sekalian nanti pahami adalah yaitu tentang yang pertama yaitu pengertian qada dan qadar dan takdir. Jadi nanti ada perbedaan apa sih qada, qadar, dan apa itu takdir. Yang dua yaitu yang kita bahas yaitu tentang takdir mu'allaq dan takdir mubram. Yang berikutnya yaitu tentang dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Adapun dari inti pembelajaran nanti yaitu mengambil hikmah dari beriman kepada qada dan qadar yang akhirnya bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari berupa sikap mulia. Di antaranya mensyukuri semua nikmat Allah yang ada, yang telah diberikan kepada kita semua. Yang kedua, bersabar atas semua cobaan dan ujian. Yang ketiga, senantiasa gigih berusaha, bertawakal kepada Allah, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu kiranya rangkuman yang nantinya kita bahas atau inti dari pembelajaran tentang iman kepada qada dan qadar. Lanjut, adapun dalil tentang qada dan qadar dalam firman Allah dijelaskan, maaf ini anak-anak tidak ada harokatnya,
Tapi saya yakin karena sudah SMP, mudah-mudahan walaupun tidak ada harokatnya, memang sengaja Pak Guru tidak kasih biar sedikit agak pengalaman. Kita baca bersama-sama. Nggak bisa, kalau nggak bisa Pak Guru dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini tentang dalil qada qadar, yaitu wa khalaqa, dan Allah telah menciptakan kulla syai'in, atas sesuatu, segala sesuatu, faqaddarahu, maka lalu menentukan keadaannya, takdira, dengan takdirnya yang sempurna. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahnya sudah ada, yaitu dan dialah maksudnya adalah Allah yang telah menciptakan tiap-tiap sesuatu, lalu menentukan keadaan makhluk itu dengan ketentuan takdirnya yang sempurna. Maksudnya anak-anakku sekalian, Allah menciptakan sesuatu, baik itu benda hidup maupun mati, itu sudah ada rancangan, sudah ada ketentuannya, kapan dia hidup atau kapan dia mulai dibuat dan kapan dia harus berakhir. Ketika orang menyadari tentang hal itu, maka pada sesungguhnya manusia tidaklah punya kekuasaan apa-apa dan tidak berhak untuk marah. Contoh, misalnya kita membawa air, belum kita minum sudah tumpah di jalan, itu pada dasarnya memang seolah-olah tumpahnya itu karena kita jatuh, padahal itu memang karena takdir Allah sudah menghendaki kita jatuh dan air itu tumpah, bahkan mungkin barang yang kita bawa itu pecah. Kalau kita meyakini adanya dalil qada dan qadar, maka tidak perlu kita untuk marah ataupun menyalahkan siapa atau sesuatu. Lanjut, pengertian qada dan qadar. Apa sih qada? Qada menurut bahasa yaitu hukum atau ketetapan atau perintah. Ini bukan pemerintah tapi perintah. Jadi qada artinya hukum, ketetapan atau perintah, atau juga diartikan kehendak, atau juga pemberitahuan atau penciptaan. Ini secara bahasa. Jadi qada itu punya arti yang multi arti, banyak arti. Bisa diartikan hukum, bisa diartikan ketetapan, bisa diartikan perintah, bisa diartikan kehendak Allah, bisa diartikan pemberitahuan, bisa diartikan penciptaan. Itu kalau menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah Islam, yang dimaksud dengan qada adalah ketentuan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. Maksudnya apa? Ketetapan Allah sejak zaman azali, yang dimaksud zaman azali adalah zaman sebelum dunia atau alam semesta ini diciptakan. Jadi anak-anakku sekalian, dalam konteks ini, ibarat kita di dunia itu ingin membuat suatu bangunan, misalnya rumah atau membuat apa, itu sudah yang namanya qada ini itu ibaratnya suatu skema atau rancangan atau suatu rencana. Jadi kalau rencana otomatis belum berupa bangunan, belum berupa, bahkan belum dibuat atau belum dijalankan, cuma punya rencana dulu atau rancangan dulu. Lah inilah yang namanya qada. Lah qada ini rancangan dari Allah untuk semua makhluknya, baik benda hidup maupun benda yang mati. Lah sesuai iradahnya, iradah yang dimaksud di sini adalah kehendak Allah. Jadi kita tidak bisa melampaui atau tidak bisa mengingkari dari kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, karena Allah sendiri sudah berfirman kun fayakun. Kalau Allah itu akan berkenan
berkehendak maka semuanya akan terjadi. Ini arti dari qada. Jadi qada sekali lagi adalah suatu rancangan dari Allah untuk makhluknya. Sebagai contoh seperti kita ketika hidup di dunia mau membuat rumah harus ada rancangannya, anggarannya berapa, bentuknya mau seperti apa, mau menghadap kemana, letaknya di desa apa, RT berapa dan sebagainya. Dan tentunya dengan surat-surat yang lengkap, bagi contoh seperti itu. Lanjut. Sedangkan qadar artinya yaitu menurut bahasa kepastian atau peraturan atau ukuran. Adapun qadar menurut Islam, menurut istilah Islam yaitu perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Baik anak-anak sekalian, dari sini bisa dilihat kalau tadi qada adalah rencana, rancangan, kalau qadar ini adalah hasil atau pelaksanaan dari rancangan itu, itulah qadar. Jadi sekali lagi bahwa qada itu rancangan, sedangkan qadar itu perbuatan atau pelaksanaan dari rancangan tersebut. Lanjut. Adapun hubungan antara qada dan qadar, yaitu qada adalah ketentuan hukum atau rencana Allah sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah kenyataan atau ketentuan atau hukum Allah. Jadi hubungan antara qada qadar ibarat rencana dan pelaksanaan atau perbuatan. Lanjut. Mengenai hubungan antara qada qadar dengan ikhtiar. Nah, sekarang dengan ikhtiar. Apakah qada qadar bisa dirubah oleh manusia? Di sini anak-anak sekalian yang perlu kita mengerti supaya tidak salah paham, itu ada hubungannya bahwa qada qadar Allah itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Makanya para ulama berpendapat bahwa qada qadar disebut takdir itu ada dua, atau takdir ada dua. Yang pertama adalah takdir mu'alaq. Apa sih takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq atau qada qadar yang mu'alaq itu yang qada qadar yang masih bisa dirubah. Lah apa yang bisa merubah? Yang bisa merubah qada qadar atau takdir adalah yang pertama ikhtiar. Ikhtiar artinya berusaha. Yang kedua adalah doa, ikhtiar dan doa. Jadi ada istilah duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Itu yang bisa merubah qada dan qadar. Sebagai contoh, takdir yang bisa dirubah misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu ia belajar dengan tekun. Maksudnya kalau ada orang ingin menjadi menjadi insinyur pertanian misalnya, atau ingin menjadi pandi, tentunya harus belajar. Di dunia ini yang wujud dari ikhtiar adalah takdir dari Allah yang harus diikuti dengan ikhtiar adalah yang pertama, ketika orang ingin pandai maka dia harus belajar. Ketika dia ingin sehat maka dia harus menjaga kesehatan. Ketika sakit dia harus berobat. Ketika dia ingin kaya maka dia wajib untuk berusaha. Jadi itu tidak boleh ditinggalkan anak-anak sekalian, bahwa takdir, walaupun ada takdir dari Allah, tapi takdir itu ada yang takdir mu'alaq yang masih bisa berubah tergantung dengan usaha manusia. Ya sebagai contoh, ingin pandi harus belajar. Ketika tidak mau belajar otomatis tidak bakalan pandi. Ingin kaya ya harus berusaha kerja keras. Dan kalau ingin sehat ya otomatis kita menjaga kesehatan dan
juga ketika sakit harus berobat. Hal ini itu diterangkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bunyinya yaitu innallaha la yuhayyiru ma biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Kok tidak ada tulisannya, baik yang dalam di papan tulis atau di layar, itu hanya dalam artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada dirinya sendiri. Jadi anak-anakku sekalian, Allah masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk merubah kodratnya, yaitu melalui usaha. Dalam ayat Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu diterangkan. Lanjut. Yang kedua adalah takdir mubram. Apa sih takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh manusia. Harga mati. Tidak, sebagai contoh yaitu adanya orang dilahirkan dengan mata sipit, dengan bentuk laki-laki, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Lu kan sekarang sudah canggih, teknologi sudah modern, yang laki-laki bisa jadi perempuan, yang perempuan bisa jadi laki-laki. Iya, mungkin secara fisik bisa, namun secara psikologisnya tidak bakalan, atau biologisnya tidak bakalan bisa. Dalam arti sifat, bahkan walaupun misalnya dari asalnya laki-laki dibuat jadi perempuan itu bisa, namun untuk melahirkan, untuk mengandung, saya yakin tidak bakalan bisa. Itu contoh dari takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah lagi. Dan untuk pesan pada anak-anak sekalian, kita bagi umat Islam, umatnya Allah, tidak boleh untuk merubah sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah, yang berupa dengan yang kategorinya adalah takdir mubram, yaitu tentang bentuk tubuh. Misalnya sudah diberi Allah sebagai seorang laki-laki, dia ingin menjadi perempuan dengan jalan operasi, itu dosa besar. Kulit hitam dan mungkin dilahirkan dari seorang ibu dan ayah yang tidak kaya raya mungkin, atau dalam keadaan bahkan mungkin yatim piatu, itulah sudah merupakan takdir Allah yang tidak bisa dirubah, yang harusnya kita syukuri. Kita yakin bahwa Allah memberikan kepada kita takdir mubram ini adalah dengan tujuan, dan saya yakin bahwa Allah itu memberikan yang terbaik kepada makhluknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lanjut. Adapun kewajiban beriman kepada qada qadar adalah diterangkan dalam hadis. Waktu itu ini ada cerita, ada seorang yang berpakaian serba putih, rambutnya sangat hitam. Dan orang tersebut datang kepada Rasul, yang kebetulan Rasul itu baru berduduk dengan para sahabatnya. Si laki-laki ini langsung menuju ke Rasul, duduk di samping Rasul dengan bertanya. Apa yang ditanyakan oleh orang ini? Yang ditanyakan adalah orang tersebut ternyata tanya tentang mahwal Islam, apa itu Islam, mahwal iman, apa itu iman, dan mahwal ihsan, apa itu ihsan. Ketika Rasul ditanya dengan mahwal iman, apa itu iman, Rasul menjawab, al imanu antuk billah, antuk minabillah wal malaikatahu wa kitabahu wa rasulahu wa yaumal akhiri wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wasarihi, yaitu yang artinya adalah pada layar, yaitu yang namanya iman adalah hendaklah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya,
kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qada qadar atau disebut takdir. Lanjut. Adapun hukum beriman kepada qada qadar adalah fardhu ain. Artinya setiap muslim wajib beriman kepada Allah. Ketika tidak kepada qada qadar, ketika tidak beriman dianggap murtad atau keluar dari Islam. Lanjut. Tanda-tanda keimanan kepada qada qadar yang pertama adalah menyadari dan meyakini bahwa segala apa yang diperoleh dan dialami manusia, baik yang berupa nikmat ataupun musibah, pada hakikatnya merupakan ketentuan dan kehendak Allah. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa adanya musibah dan nikmat yang kita peroleh itu sebetulnya adalah sudah kehendak Allah yang telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Apa Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz itu adalah tempat untuk menyimpan catatan-catatan kita atau rencana-rencana Allah tentang makhluknya. Yang kedua, yaitu orang yang beriman kepada takdir atau qada qadar menyadari bahwa ia tidak mengetahui apapun yang akan menimpa dirinya. Manusia hanya bisa berikhtiar dan tawakal. Jadi kalau orang yang tahu tentang hidup ini sebetulnya sudah ditentukan Allah, maka kita tidak tahu apa sih yang terjadi ke depannya. Mungkin kita besok, sekarang kaya, ternyata besok bisa saja menjadi bangkrut dan menjadi orang yang miskin. Dan demikian pula mungkin kita sekarang miskin, ternyata besok kita bisa menjadi orang yang kaya raya. Bahkan tidak kurang orang yang tadinya susah ternyata setelah dewasa menjadi seorang pemimpin, bahkan sampai seorang presiden, menteri dan sebagainya. Lanjut. Ikhtiar. Lain nih, hal-hal yang bisa merubah qada qadar adalah diantaranya ikhtiar. Apa sih ikhtiar? Ikhtiar itu menguasai bidang usaha yang dilaksanakan. Maksudnya ikhtiar itu usaha. Yang dua, berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau berusaha jangan sampai lidah-lidi. Yang ketiga, melandasi usahanya dengan niat ikhlas karena Allah. Maksudnya ketika kita usaha, jangan sampai juga kita melupakan bahwa usaha kita itu tidak akan berhasil kecuali dengan pertolongan Allah. Yang keempat, berdoa kepada Allah akan memperoleh pertolongan. Baik, lanjut. Dalil tentang ikhtiar, ini tadi sudah Pak Guru sebutkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi anak-anakku sekalian, sebetulnya siapapun dan apapun bisa merubah nasibnya, yaitu dengan cara berusaha. Berdasarkan ayat ini, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Lanjut. Yang berikutnya yang berikutnya adalah yang hubungannya dengan qada qadar adalah tawakal. Apa sih tawakal? Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah atau berserah diri kepada takdir Allah setelah berusaha sekuat mungkin. Jadi anak-anak sekalian, banyak orang yang salah menafsiri tentang tawakal. Kita pasrah, semua sudah direncanakan oleh Allah, semua sudah kehendak Allah. Tidak seperti itu anak-anak. Tawakal, kita pasrah adalah suatu perbuatan yang paling terakhir. Dalam arti apa? Jangan tawakal sebelum kita berusaha. Berusaha dulu, baru setelah berusaha kita bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Lanjut. Dalil tentang tawakal, ini sudah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya setiap umat atau setiap sesuatu itu sudah mempunyai ajal atau batas waktu.
Ketika ajal ini Allah sudah menentukan tiba, mereka tidak dapat meminta menunda ataupun percepat sesaat pun. Jadi anak-anak sekalian, kalau Allah sudah menghendaki ajal itu tiba, ajal itu maksudnya tidak hanya kematian, tapi bisa saja terjadi pada hal-hal tertentu. Misalnya sebagai contoh yaitu adanya bencana alam, adanya misalnya orang tua kita itu meninggal, atau mungkin kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga supaya lolos dalam ujian, ternyata dalam ujian tidak lolos. Itu kalau sudah berusaha dengan semaksimal mungkin kok akhirnya tidak lolos, maka ini sudah termasuk ajal atau kehendak Allah. Lah ketika dalam hal ini Allah sudah berkehendak, maka dalam Al-Quran sudah dijelaskan, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maksudnya ketika Allah sudah berkehendak, apapun yang sudah kita lakukan, meskipun kita berusaha sungguh-sungguh, tetap Allah menghendaki tidak, tetap jawabannya adalah yang terjadi adalah tidak. Meski walaupun ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, saya yakin Allah itu menjamin ada hal-hal yang disembunyikan oleh Allah yang mungkin kita akan ditunjukkan di kemudian hari, yang kemungkinan hal tersebut adalah yang terbaik bagi kita. Itu yang kadang kita anak-anak sekalian manusia tidak menyadari hal tersebut, yang akhirnya ketika ada kegagalan timbulnya putus asa. Baik, lanjut. Dalam hal ini diantaranya yaitu tadi dalam hubungannya dengan kehidupan, dengan qada qadar, yang pertama ikhtiar, bermaksud mencari jalan untuk melakukan sesuatu, yaitu dengan usaha, bermaksud melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Terus tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah dalam menentukan sesuatu perkara setelah melakukan segala usaha dan ikhtiar yang sewajarnya. Terus adapun hikmah tawakal adalah pertama memupuk sifat berani, mencoba untuk kejayaan dan kebahagiaan hidup, senantiasa tabah dan gigih berusaha dalam sesuatu urusan yang diridai Allah, tidak berputus asa apabila gagal mencapai tujuan sesuai usaha yang baik, mendidik jiwa supaya mengagungkan dan tunduk dengan kekuasaan Allah, dan yang terakhir hidup berwawasan dengan berbuat perancangan yang berkesan serta berusaha dengan sungguh-sungguh. Adapun hikmah beriman kepada qada qadar, yang pertama menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta berserta isinya ini berjalan berdasarkan ketentuan Allah, dan manusia tidak ada caweh-cawehnya, atau mungkin hanya manusia diberi kesempatan untuk berusaha merubah, adapun yang merubah adalah kehendak Allah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji serta menghilangkan perilaku tercela. Demikian anakku sekalian yang Pak Guru sampaikan pada pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan adapun tugas tunggu untuk minggu depan, dan bila ada pertanyaan dan sebagainya boleh lewat grup WA ataupun chat langsung kepada Pak Guru. Tunggu tugas di minggu depan tentang iman kepada qada qadar. Baik anak sekalian, semoga tetap semangat. Saya yakin masih semangat kita belajar untuk mencapai cita-cita. Wakhiran, banyak salam, mohon maaf, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.